One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran prakarya. Seperti yang Dedi bilang kemarin, pelajaran ini adalah sesuatu hal yang baru untuk Dedi. Karena ini kali pertamanya Dedi mengajar mata pelajaran di luar dari basic yang Dedi pelajari. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar. Bukan hanya kalian belajar, tetapi juga Dedi. Bagaimana cara membuat sebuah karya yang bisa mengekspresikan diri kita, bahkan bisa menghasilkan finansial atau uang bila kita tekuni dan memang kita dalami. Prakarya adalah bentuk gabungan dari kesenian, kesehatan, hobi, dan minat. Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk membuat karya-karya yang luar biasa, bahkan yang dia tidak pelajari di sekolahan. Bukan berarti sekolah itu tidak penting, tapi sekolah itu penting, sangat penting untuk menambah wawasan, ilmu, dan pengetahuan kita. Jadi bukan berarti kalian harus bisa prakarya terus kalian tidak kalian tidak perlu sekolah atau menganggap sekolah itu tidak perlu. Itu salah besar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara-cara membuat prakarya dari bahan-bahan, baik itu bahan alami ataupun bahan-bahan buatan. Ya, prakarya tersebut adalah atau menggunakan bahan-bahan keras maupun bahan-bahan lunak, ya, baik itu sintetis, buatan atau natural alami. Jadi daripada kita panjang lebar, lebih baik kita langsung bahas di materi kita berikut ini. One, two, three. Here we go. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan bahan lunak. Kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan alam. Keinginan manusia dalam beradaptasi dengan alam dan lingkungannya begitu kuat. Tidak jarang pula terhalang oleh keterbatasan. Namun, justru dengan adanya keterbatasan tersebut, manusia terus mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan dan mencoba mengatasi kendala yang dihadapi dengan keterampilan dalam melakukan sesuatu yang kelamaan tumbuh menjadi keterampilan kerajinan. Perkembangan sosial budaya yang sangat pesat mempengaruhi perilaku maupun selera masyarakat terhadap kebutuhan kebendaan. Kerajinan memiliki kekuatan yang mampu menjembatani kebutuhan tersebut. Semakin merebaknya produk-produk industri kerajinan dengan berbagai desain yang bercirikan ekonomis, musiman yang menyebar luas ke pelosok Indonesia, baik itu di pasar, swalayan, grosir, dan sebagainya. Karakter dan ciri khas kerajinan bahan lunak tercermin jelas dari tekstur, corak, dan bentuknya yang menampilkan ciri budaya yang melatar belakanginya. Hasil karya kerajinan terwujud dalam berbagai bentuk dan gaya. Namun, guna memenuhi berbagai kebutuhan praktis seperti souvenir, waktu pesta pernikahan, sarana pesta kostum, kelengkapan pesta ulang tahun,
souvenir, pesta perpisahan, dan perabot kebutuhan hidup sehari-hari. Pernahkah kalian ke pusat perbelanjaan atau berbagai tempat lain seperti pameran dan tempat-tempat wisata di daerah tempat tinggalmu? Ataupun di kawasan wisata lainnya? Tempat-tempat wisata di daerah biasanya banyak kerajinan dari bahan alam yang berasal dari berbagai daerah Indonesia, seperti tanah liat dalam bentuk keramik dan getah nyatu dari Kalimantan. Sedangkan bahan buatan banyak diimpor dari luar negeri, seperti Cina, Korea. Bros dari plastik, perabotan rumah tangga dari melamin, bunga atau daun tiruan yang terbuat dari kain atau plastik, serta tas beraneka macam bentuk dan warna dari bahan kulit buatan. Semua tampak indah dan menarik, apalagi harganya terjangkau. Oleh sebab itu, untuk mengurangi produk impor masuk ke Indonesia, mari kita mempelajari bersama dan melestarikan budaya kita. Berbagai benda kerajinan dari bahan lunak yang berbahan dasar dari alam ataupun buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, getah, plywood, kertas, karton, polimer, plastik, parafin, palasitin, gip, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan bahkan kulit. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Kita masuk ke pembahasannya, prinsip kerajinan bahan lunak. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul, menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat, serta teknik yang digunakan, merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Pengembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul. Pada praktik kerajinannya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produksi kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan
atau teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang tampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak atau lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak, alam dan buatan, memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat oleh orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa, tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak yang dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kita bisa lihat di sini adalah contoh kalung, gelang yang terbuat dari floor clay dan polymer clay. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh, kontak tisu yang dilengkapi dengan hiasan-hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu yang lainnya. Mungkin kalian sudah sering melihat yang seperti ini. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di halaman rumah. Seperti ini. Ini terbuat dari tanah liat. Keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyak ritual atau upacara adat Nusantara. Tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara tersebut. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Kita ambil contoh dari Provinsi Sumatera Barat. Baik, kita akan lanjut. Berdasarkan prinsip manfaat di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, untuk menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan pertanda atau simbol. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Pengrajin bahan lunak alam, meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin menipis. Hal ini dikarenakan bahan alam
lebih sulit untuk didapat. Sementara bahan lunak buatan lebih dapat berkembang karena daya jualnya yang tinggi, lebih praktis, dan ekonomis. Meskipun demikian, jika dipelajari dengan baik, maka menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak digunakan dalam pembuatan produk kerajinan. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam yaitu tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Kalian bisa lihat tanah liat seperti ini, floor clay, ya. Ini sudah dibentuk menjadi bola. Nanti akan dijelaskan apa itu floor clay. Getah nyatu, ya, bukan getah sebatas getah karet. Kulit, ya. Ini kulit nak, bukan daun. Memang bentuknya seperti daun sekali lihat, tapi ini adalah kulit. Bubur tisu. Yang kedua, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Biasanya bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Kita lihat seperti ini. Nah, ini polimer clay. Nah, polimer clay ini, kalau yang belum tahu, ini lilin buatan itu loh, nak. Lilin yang biasa dimainin sama kalian sewaktu kecil. Ini gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Kalau kalian bingung apa itu parafin, parafin itu sering disebut orang sebagai styrofoam. Karakteristik bahan lunak. Yang pertama, tanah liat. Karena setiap bahan lunak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaloin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan yang sering kalian lihat untuk menjadi bahan baku batu bata. Yang kedua, kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Sudah diproses sebelumnya dan dikeringkan. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang kita gunakan. Kulit alami jika terbakar akan berbau seperti sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Dia akan menjadi ciut. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu
yang berwarna putih. Warnanya yang putih mempermudah untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan itu akan mengeras. Berikutnya, floor clay. Yang dari tadi ingin tahu apa itu floor clay? Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Asal katanya floor. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnanya dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang atau indah. Kalau tadi kita sudah membahas bahan lunak dari alam, nah sekarang kita akan membahas yang bahan lunak yang berasal atau bahan lunak yang buatan, polimer clay atau plasticine. Memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan, pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plasticine mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plasticine tetap seperti semula, tidak akan berubah teksturnya. Fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih dalam keadaan cair maupun saat bahan mengering. Jadi bisa waktu masih bentuk cairan dan sewaktu dia sudah mengeras. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Dalam olahraga pun fiberglass sering dipakai. Sebagai contoh, kalian pernah menonton pertandingan bola basket NBA, itu rata-rata papan pantul ringnya itu menggunakan bahan fiberglass. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat. Namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi untuk menambah sensasi saat digunakan. Mungkin kalian sudah lihat ada beberapa lilin yang dibuat untuk relaksasi atau yang lebih dikenal sebagai lilin aromaterapi. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Jadi bisa digunakan berulang-ulang. Gips. Wujud bahan gips adalah bubuk. Dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips
harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk sudah jadi. Gips mudah pecah, sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Kalian bisa membayangkan kalau kalian lihat semen putih, ya, semen yang berwarna putih, atau orang kita biasa sebutnya itu pelamir. Nah, gips itu bentuknya seperti itu. Bubuk dicampur dulu menggunakan air, baru bisa dicetak. Sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut dan dihaluskan, kemudian dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras karena dia akan menyatu sewaktu mengering. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat menjadi adonan. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan singkat tentang pengenalan bahan-bahan tentang prakarya, apa prakarya tersebut, dan jenis-jenisnya. Ini baru mukadimah atau pembukaan. Untuk materi lebih lanjut, kita akan terus belajar, terus gali. Dan bahkan insya Allah kalau memang Dedi punya kesempatan dan punya waktu yang cukup, kita akan membuat video hasil prakarya tersebut di channel kita ini, ya. Insya Allah nanti Dedi akan berkunjung ke salah satu teman Dedi yang seorang pengrajin perak. Nah, di sana kalian bisa lihat bagaimana proses pembuatan dari bahan keras, ya, bahan alami. Itu buat bahan alami, tetapi bahan dari alam maksudnya. Tetapi itu berbentuk keras, ya. Memang membutuhkan beberapa alat khusus untuk membentuknya. Tapi nanti insya Allah doakan saja kita memiliki kesempatan untuk mengunjungi si pengrajin perak tersebut. Baiklah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.